Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran kali ini, melanjutkan materi kita yang kemarin. Sebelum kita mulai anak-anak, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak sekalian yang di rumah selalu keadaan sehat mengikuti pembelajaran kita kali ini. Anak-anak sekalian, melanjutkan yang kemarin tentang kongruen ya, yang kemarin sudah kita bahas tentang kongruen dan kesebangunan. Nah, sekarang yang B, ini materi kita kali ini anak-anak ya, yang B, yaitu tentang kongruen khusus pada segitiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya kongruen itu adalah dua bangun yang memiliki ukuran bentuk yang sama, tidak warna. Kalau warna tidak diikutkan ya, ukurannya sama, bentuknya sama, besarnya sama, bangunnya sama, itu namanya kongruen. Nah ya, yang akan kita bahas sekarang khusus segitiga. Anak sekalian, seperti biasa siapkan buku paketnya, nanti akan saya sampaikan juga materi-materinya yang ada di buku paket. Kamu buka halaman 216. Nah sekalian, kongruen segitiga yaitu 4.2 ya, kongruen dua segitiga atau kongruen pada segitiga, sama saja ini ya. Jadi itu ya, anak-anak bisa melihat di situ banyak sekali contoh-contohnya. Anak-anak bisa lihat dan ada percobaannya juga, bisa langsung dicoba-coba di rumah. Itu ada materi, bisa dibaca dulu 216, 217 ya. Terus untuk 218, anak-anak bisa lihat 218-nya ada dua contoh di situ, dua gambar bangun segitiga yang biru dan kuning. Nah, itu adalah contoh bangun yang kongruen, yaitu ukurannya sama, itu bentuknya sama, gambarnya juga sama segitiga. Nah, itu diceritakan contoh yang kongruen ya. Nah, kalau di sini kongruen segitiga, kita lanjut. Nah, anak-anak bisa lihat dua segitiga kongruen jika dan hanya jika. Nah, ini syaratnya, dua segitiga yang punya sifat dikatakan kongruen jika punya sifat sebagai berikut. Nah, dari contoh tadi anak-anak bisa lihat ya, halaman 218 sebagai contoh gambar biru dan kuning. Nah, terus di bawah yang di kotak biru ada. Nah, contoh jawabannya ada di sini. Jadi kita kolaborasi antara yang di buku dengan yang di link yang saya kirim. Ya, Nana bisa catat itu di kotak biru halaman 218. Yaitu dua segitiga kongruen jika dan hanya jika. Nah, ini ya, mempunyai sifat sebagai berikut. Jika satu sifatnya sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi yang bersesuaian sama panjang, sudutnya sama besar, sisinya sama panjang. Jadi panjangnya sama, besar sudutnya sama. Lihat itu contohnya. Nah, contoh lain bisa dilihat juga halaman 219 ya. Jadi sama, itu ada kotak biru juga ya, sama, disimpulkan salah satu saja. Contoh lagi, segitiga warna biru dan segitiga warna kuning juga, tapi yang halaman 219 itu juga dikatakan kongruen jika memiliki ini sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Lihat ukurannya, misalkan sudut A sama dengan sudut sudut D, sudut B sama dengan sudut E, sudut F sama, terus sisinya sama ya. Sisi yang ini ada tandanya strip 1, yang bawah strip 2, Nah, itu contoh yang kongruen juga. Jadi yang bahasan kita adalah bahasan yang khusus kongruen pada segitiga saja. Itu ada percobaan, anak-anak bisa coba-coba di rumah kalau ada waktu ya. Kalau tidak, cukup ditulis contoh-contohnya saja. Lihat lagi contoh 220 ya, 220 juga ada contoh kuning dan biru juga. Contoh halaman 221 juga ada. Keterangannya di sampingnya, anak-anak sambil dibaca ya keterangannya ya, menguji kongruen itu. Nah, kesimpulannya sama nanti ini. Yaitu kotak biru halaman 221 atas ya, dua segitiga kongruen jika ya ini. Dua sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Itu yang kongruen. Nah, sehingga ada beberapa, Pak, itu ada yang dua sudut, satu sudut, dua sisi. Nah, nanti kesimpulannya kita ada pada halaman berikutnya nanti. Dua segitiga kongruen jika memenuhi syarat. Nah, itu syaratnya yang ini saya sebutkan ini ya, syaratnya anak-anak sekalian. Nah, ya, kita lihat dulu contohnya dulu sebelum mengerjakan soal yang saya link. Ya, dari itu anak-anak coba lihat halaman 224. Jadi dari contoh tadi, syarat tadi memenuhi syarat, ada juga, Pak, sisinya tidak diketahui seperti halaman 220, 221. Yang diketahui hanya beberapa sisi dan beberapa sudut. Ya, bagaimana, Pak? Nah, itu bisa kita lihat kesimpulan akhir pada halaman 224. Nah, ini kesimpulannya ada 5 ini ya. Jadi tidak harus ketiga sisinya sampainya, tidak. Di sini tidak menyebutkan. Hanya sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang jika diketahui sudut dan sisinya. Jika hanya beberapa sudut dan sisinya yang diketahui, anak-anak bisa menggunakan sifat-sifat yang halaman 224 ya. Bisa kita lihat ya, ada berapa? Ada 5. Nah, ini penting.
Ya, dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu. Jadi bukan lima-limanya harus berlaku semua, tidak anak-anak ya, tapi cukup memenuhi salah satu. Coba, ini yang penting kamu tulis nanti ya, halaman 224. Ya, mana saja salah pertama? Jika memenuhi ketiga sisinya. Loh, Pak, tadi katanya sudutnya harus sesuai, sudutnya harus sama besar. Ya, khusus segitiga, pada segitiga, selain ini berlaku, kalau ini berlaku untuk semuanya, selain segitiga juga berlaku. Tapi khusus segitiga ya, sekali lagi saya katakan, khusus segitiga itu bisa berlaku ini apabila sisinya saja yang diketahui. Coba itu contoh halaman 24 tadi, coba dilihat. Sekaligus ini nanti anak-anak bisa nyatat. Yang pertama, jika memenuhi kriteria sisi, artinya ketiga sisinya dari dua segitiga tersebut sama, segitiga biru dan kuning sama. Itu kok tahu kalau sama? Nah, ada tandanya strip 1, strip 2 dan strip 3. Ada dua segitiga. Berarti kalau ada dua segitiga yang semacam itu, ketiga sisinya sama panjang, maka kongruen. Sudutnya Pak kita abaikan. Ya, yang kedua, apabila memenuhi sisi sudut sisi, artinya dua sisinya sama, satu sudutnya. Ya, bisa kita lihat di situ sisi, sudut sisi. S kalau biasanya kadang-kadang disingkat begitu ya, S, SD, S. Nah, segitiga kuning nomor 2 dan segitiga hijau. Nah, sisi yang lain diabaikan atau sudut yang lain juga diabaikan. Jadi kita tidak atau mengabaikan yang lain. Kalau sudah memenuhi syarat itu maka sudah kongruen. Ketiga, apapun memenuhi sudut sisi sudut. Kalau tadi dua sisinya, sekarang dua sudutnya. Ya, sisi yang diapit. Kalau tadi sudutnya diapit dua sisi, sekarang sisinya yang diapit dua sudut. Yang lain kita abaikan, sudah kongruen itu. Itu dikatakan kongruen tadi, salah satu kondisinya memenuhi seperti itu. Yang keempat, apabila ada satu sudut dan dua sudut dan sisi, tapi sisinya tidak diapit, boleh Pak, boleh. Itu juga memenuhi syarat, artinya memenuhi syarat untuk kongruen. Yang terakhir, apabila khusus untuk segitiga siku-siku, jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu khusus untuk siku-siku. Yang lain, yang 4 syarat di atas, itu sudut segitiga-segitiga yang lain, tidak siku-siku. Untuk siku-siku berlaku yang kelima. Itu anak sekalian ya. Nah, dari keterangan itu anak-anak bisa mencoba yang ini sekarang. Nah, tunjukkan bahwa ini kongruen, disebutkan dari sudutnya. Sudut yang sama besar dan sisi yang sama panjang, mana saja dilihat dari gambar. Nah, ini yang nanti anak-anak coba di buku tugas ya, untuk dikerjakan di buku tugas. Seperti biasa, nanti di foto siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, tolong ketua kelompok mulai bekerja lagi. Itu anak-anak sekalian ya, mudah-mudahan tidak kesulitan memahami apa yang saya sampaikan di link ini. Sekaligus anak-anak bisa membuka buku paket, di situ masih banyak. Contoh halaman 225 juga ada beberapa. Nanti contoh lain akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Contoh-contoh yang lain ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Sementara itu pertemuan kita kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang maaf. Saya kira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Anak sekalian ya.